Pertama disebut Isra, kedua disebut Mi'raj. Apa beda Isra dengan Mi'raj? Bisa dilihat di sini. Isra perjalanan mendarat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lebih kurang berbeda bentuknya dalam perjalanan beliau dalam dua ketika demikian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak antara dua tempat ini lebih kurang 1.500 km. Jadi kalau ditanya adakah sesuatu yang aneh dalam perjalanan ini, tak ada yang aneh, biasa-biasa saja. Karena orang Arab biasa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bisa kita lihat dalam surat Quraisy. Ila fi Quraisy ila fihim al-ashqa wasfai. Perjalanan orang Quraisy, perjalanan syita, musim dingin, wasfai, musim panas. Jadi kalau kita tengok peta Makkah di tengah, di bawahnya Yaman, di atasnya Syam. Ketika musim panas mereka pergi ke Syam, ketika musim dingin mereka pergi ke Yaman. Perjalanan antara dua negeri ini perjalanan yang biasa-biasa saja mereka lakukan. Tak ada yang unik, tak ada yang aneh. Yang menjadi aneh ketika perjalanan yang dalam waktu jarak 1.500 km yang biasa mereka tempuh dalam waktu 2 bulan naik kota, tiba-tiba dikatakan Nabi sanggup dia tempuh dalam waktu hanya sepertiga malam saja. Itulah yang menjadi aneh bagi orang masyarakat di sana. Apa yang membuat tak percaya? Mengapa orang musyrik Makkah tidak percaya? Ada 2 alasan. Alasan pertama, mereka menyangka Nabi melakukan perjalanan itu sendiri. Padahal kalau kita tengok di Bapak Ibu tengok di slide, ada tulisan satu sarah berjalan, satu lagi asra memperjalankan. Kalau memperjalankan, ada yang memperjalankan, ada yang diperjalankan. Apakah Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu berjalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan. Karena ayat yang dibaca balik tadi, Subhanalladzi asra, Maha Suci Dia yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya? Oh, sangat amat sangat jauh beda berjalan dengan diperjalankan. Apa bedanya? Ada ibu-ibu berangkat haji ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah, maka kutu yang ada di kepalanya pun ikut juga sampai. Berbicara kutu yang dari Indonesia ini kepada kutu yang ada di Makkah. Kayak Amir ada kutu di Makkah. Tak bisa dia masalah. Tapi dia sampai. Kapan kamu berangkat dari Indonesia? Jam 8 hari pagi. Jam berapa sampai di Makkah? 10 jam sampai di Jeddah. Kira-kira percaya tak kutu-kutu di Jeddah ada kutu bisa terbang 8 jam, 10 jam bisa terbang dari embarkasi Batam ke kota Jeddah. Tak ada dalam sejarah kutu sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Tak ada yang sanggup terbang sedemikian cepat. Kenapa dia bisa sampai? Karena dia tidak terbang sendiri, tapi dia diterbangkan oleh maskapai besar bernama Garuda Airlines. Masuk ke dalam ibu-ibu jemaah haji itu yang lupa membersihkan kepala mau berangkat haji, saking sibuknya banyak yang tertawa. Logikanya, kalau yang tidak sengaja saja bisa sedemikian cepat, padahal tak sengaja dia masuk, tak sengaja itu membawa sampai, apalagi yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pangkal ayatnya Subhana, suci yang disebut dalam ayat
mengandung makna pengagungan perkara yang sangat mustahil, yang sangat menakjubkan. Jadi Nabi tak berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan, dan perjalanan itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini logika pertama. Mereka menganggap Nabi berjalan sendiri, makanya mereka tak percaya. Mereka panggil Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, coba angkat kakimu sebelah." Diangkat lagi kakinya sebelah. "Coba angkat sebelah lagi." Kata Nabi, "Mana bisa jatuh? Saya angkat satu lagi." Apa kata orang musyrik? Kalau mengangkat dua kaki saja kalau tak sanggup, lalu bagaimana mungkin bisa naik ke Masjidil Aqsa, bisa naik ke Sidratul Muntaha? Tentulah itu mustahil. Mereka menyangka Nabi berjalan dengan kakinya sendiri, padahal Nabi tidak disebut salah, tetapi dia asra, memperjalankan yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan adalah Muhammad SAW. Ini logika pertama mengapa mereka tak percaya kepada perjalanan Isra Mi'raj. Lanjut. Yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu ada tiga. Satu Jibril, satu Burak, satu lagi Muhammad. Ada apa dengan mereka bertiga? Yang pertama Jibril. Jibril itu malaikat. Malaikat itu diciptakan dari nur, sedangkan setan diciptakan dari nar. Apa beda nur dengan nar? Nar api, nur cahaya. Jadi Jibril itu cahaya. Yang kedua Burak. Apa itu Burak? Kata Burak diambil dari kata al-barqu. Bisa kita tengok di pangkal surat Al-Baqarah. Ya kadul barqu yaqtafu absarahum. Hampir saja barqu menyambar mata mereka. Apa makna barqu di situ? Kilat. Kilat itu cahaya. Jibril cahaya, kilat cahaya. Tinggal Muhammad. Apakah Muhammad itu cahaya? Lanjut. Ini doa Nabi disebutkan dalam Sahih Muslim. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, jadikan dalam penglihatanku cahaya. Wa an yamini nura, jadikan sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, jadikan sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura, jadikan bagian depanku cahaya. Wa min khalfi nura, jadikan bagian belakangku cahaya. Wa min fawqi nura, jadikan bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, jadikan bagian bawah cahaya. Wa ja'alni nura, berikan aku cahaya. Kira-kira ditolakkah doa Nabi? Setelah Nabi meminta cahayanya, Nabi tulis di situ, reject, doa Anda ditolak. Nabi itu wala sawfa yu'tika rabbuka, apapun yang kau mau kasih ya Muhammad. Dia minta cahaya, lalu Allah jadikan dia cahaya. Jibril cahaya, Burak cahaya, Muhammad pun cahaya. Tiga cahaya melakukan perjalanan. Berapa kecepatan cahaya? Lanjut. 300.000 kilometer per detik. Jika kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Bisa dimasukkan dalam soal skolastik CPNS. Tak sampai 14 detik Nabi menempuh itu. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya yang tak jelas itu? Kalau hitam putih jelas ya. Kalau Abu tak jelas. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan tak percaya Isra Mi'raj. Pertama, salah sangka, dia sangka Nabi jalan. Yang kedua, dia tak paham fisika modern. Tak pernah dia sekolah belajar fisika. Mantuk buta huruf, tapi sok mantap, sok keren. Tak mengerti ini. Kenapa nenek moyang kita dulu percaya Isra Mi'raj? Padahal dia tak belajar. Ada iman dalam. Untuk memahami Isra Mi'raj dua. Satu iman di dalam, satu akal di kepala. Orang yang tak berpikir
tidak belajar bersikap dan tetap percaya. Kenapa? Ada iman dalam. Orang yang tak beriman tapi akalnya cerdas juga akan bisa percaya. Kenapa? Ada akal. Tapi yang sempurna sejalan antara kecerdasan akal dengan kekuatan iman. Ini yang disebut Allah dalam Al-Quran sebagai ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang mengingat Allah. Kapan dia mengingat Allah? Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu balik. Siapapun dia, di mana dia tinggal, apapun statusnya, aktivitasnya tak keluar dari tiga. Qiyaman, tegak, qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, balik. Dia tetap berzikir kepada Allah. Tapi tak hanya zikir saja, ada fikir. Wa yatafakkarun, berpikir fi khalqis samawati, penciptaan langit wal ardi. Keseimbangan antara kecerdasan mental dengan kecerdasan intelektual. Kalau hanya intelektual saja tanpa diimbangi dengan kecerdasan spiritual, sekuler. Kalau hanya kecerdasan spiritual tanpa dibarengi kecerdasan intelektual, tak maju-maju. Kenapa orang Islam tidak maju-maju? Majlis zikir banyak, majlis itikaf banyak, yang menangis-nangis sampai meraup-raup banyak, tanpa dibarengi kecerdasan spiritual dan intelektual. Siapa yang akan kita harapkan ini? Ini generasi muda dan depan kita. Mereka juga insya Allah di masa akan datang sejalan antara intelektual dan spiritual. Siapa yang punya impian besar seperti ini? Seorang ulama besar dari Palestina bernama Ismail Raj Al-Farabi. Karena orang Israel benci kepada dia, akhirnya dia mati di Amerika, ditembak mati. Nyawa boleh melayang, pikirannya boleh mati, tapi ide-idenya tetap berkembang. Dia ingin sejalan antara sains dengan iman. Maka muncullah IIU, International Islamic University, yang mengawinkan, mengkombinasikan antara iman dengan ilmu pengetahuan. Manusia modern dia harus punya kedua perkara ini, baru dia menjadi seorang muslim yang berharga di hadapan Allah, juga punya kualitas di hadapan manusia. Lanjut. Jangankan Allah SWT, kita mau mundur sedikit ke belakang peristiwa yang terjadi pada kerajaan Sulaiman. Di mana tinggal Sulaiman? Di atas Kingdom of Sulaiman di Palestina. Ada kerajaan kecil tapi punya kuasa yang hebat, dipimpin oleh ratu bernama Balqis. Apa nama kerajaannya? Kingdom of Sabah. Di mana letaknya? Di Yaman. Jaraknya lebih jauh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1500, dari Yaman ke Palestina 2000. Apa yang terjadi? Sulaiman mau menunjukkan kuasa. Sulaiman mau memperlihatkan kepada Ratu Balqis bahwa dia kuasa. Dia tidak Balqis. Hai Balqis, silakan datang meninjau ke Palestina. Tapi sebelum Balqis datang, Sulaiman mau menunjukkan bahwa dia hebat. Bagaimana hebatnya? Dia mau kursi Balqis sampai duluan sebelum orangnya sampai. Siapa yang sampai? Kira-kira bisa tak pindahkan kursi Balqis ini ke Palestina sebelum Balqis datang? Jadi kalau Balqis naik kota lebih kurang 3 bulan, maka Sulaiman harus bisa bekerja memindahkan kursi ini sebelum Balqis sampai. Lalu apa yang dilakukan Sulaiman? Sulaiman kumpulkan bala tentara, diabadikan dalam surat An-Naml. Apa kata Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukanku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an ya'tuni muslimin, sebelum dia sampai. Bisa tak kalian pindahkan kursi Balqis sebelum dia sampai ke Palestina? Diadakan tawaran. Siapa yang sanggup? Wa qala ifritun minal jinn, berkatalah jin iblis. Apa kata jin iblis? Ana atika bihi qabla an taquma min maqami, aku sanggup memindahkan kursi Balqis sebelum engkau tegak dari tempat duduk. Kira-kira berapa detik
yang dibutuhkan waktu untuk tegak dari tempat duduk. Paling lama 3 detik, normalnya 5 detik. Kalau ada lebih daripada itu, waspada, Anda sudah kena osteoporosis. 5 detik saja memindahkan jarak 2000 kilo. Apakah Jibril memenangkan tender pemindahan kursi Balqis? Wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, berkata seorang manusia yang punya ilmu dari Alkitab, dari kitab suci. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jibril hanya sanggup 5 detik sebelum Sulaiman tegak, tapi orang punya ilmu sanggup sebelum mata Sulaiman berkedip. Mana lebih cepat kedipan mata atau tegak dan tempat dulu? Mana lebih cepat kedipan mata? Yang memenangkan tender ini manusia. Kenapa? Karena prinsipnya lebih cepat lebih baik. Dia yang bisa menggunakan waktu yang singkat, melakukan pekerjaan yang berat dalam waktu yang relatif singkat itu. Jadi persaingan global di masa depan, orang mampu melakukan sesuatu dalam waktu yang singkat. Siapa yang bisa melakukan itu? Itulah yang menang persaingan di masa akan datang. Tapi orang kita selalu dibumbui jin. Kalau ditanya kenapa candi ini bisa dibangun hebat meriah, karena dibangun oleh jin sebelum air menguap sudah mesti siap. Padahal Al-Quran menyatakan mana lebih kuat ilmu manusia apa ilmu jin? Menurut kisah tadi, ilmu manusia kalah jin, tapi karena komunitas bangsa kita dikuasai jin, jinlah yang berkuasa. Orang minta kepada jin, minta perlindungan kepada jin. Ketika ekspresi jin kirim ke dengan meminta segala sesuatu kepada jin. Jadi nampak dari peristiwa ini, kalau Jibril sanggup memindahkan kursi Balqis dalam waktu 3 detik, manusia sanggup memindahkan kursi Balqis dalam waktu 1 detik, mustahilkah bagi Allah memindahkan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu tak sampai 9 detik? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kun fayakun, kenapa susah-susah cerita panjang lebar ke sahabat mana-mana? Saya mau menunjukkan bahwa Al-Quran sudah bercerita tentang proses pemindahan sesuatu dari tempat ke tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Isra Mi'raj menjadi tantangan bagi manusia modern. Bisa kita lanjut? Isra Mi'raj tantangan terbesar bagi manusia modern. Seakan-akan Allah mengatakan, hai manusia modern pemenang Nobel Fisika, hai manusia modern mengaku pemilik sains dan teknologi, sanggup tak memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Zaman dulu nenek moyang kita waktu masih zaman tak enak, zaman muda makan besi, kita orang mau kirim surat, masukkan ke botol, lanjutkan ke sungai. Iya kalau sampai. Zaman berubah, musim berganti, pakai surat, masukkan surat. Saya masih ingat dengan sekolah di Mesir dulu, masukkan ke pos, kirim 2 minggu baru sampai, 2 minggu pula balasan. Sempat lupa apa isi surat pertama, baru datang balasan. Tak nyambung. Musim berubah, zaman berganti. Apa yang terjadi? Terjadi percepatan. Zaman dulu kirim foto sebulan baru sampai. Zaman sekarang jepret langsung SMS sampai. Tapi baru hanya sebatas surat, baru sebatas foto. Lebih dari itu ada yang sanggup. Ada manusia modern yang sanggup memindahkan HP Nokia E63 ini saat ini juga sampai ke Jakarta. Akan aku pindahkan sebelum matamu berkedip, Pak Ustaz. Tak ada. Walaupun namanya titipan kilat, mestinya tinggi titipan kilat sampai 300.000 km per detik. Tapi ternyata waktu kita bawa ke kantornya, apa dia bilang? Wah, bisa tak tinggalkan nomor HP? Insya Allah besok sampai. Kalau tak tanggal merah, kalau merah bisa. Belum lagi Harfitnas, hari terlebih nasional, tak sampai. Jadi ternyata manusia yang katanya hebat, manusia yang katanya canggih, manusia yang katanya modern itu masih
jauh dari tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang modern yang sombong dengan akalnya, dia baca Isra Mi'raj, di situlah dia sadar tentang kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Pembahasan selanjutnya, tahun peristiwa. Kita berbahas Isra Mi'raj yang masuk akal bagi orang yang berakal. Kalau ada mengatakan tak masuk akal, Isra Mi'raj itu suruh cek properti kiri kanan. Boleh jadi akalnya kosong, empty, tidak ada isinya. Kalau berisi akalnya, maka logika akal bisa menerima. Sekarang peristiwa terjadinya Isra Mi'raj. Tahun 10 Hijrah meninggal Muhammad Nabi bernama Abu Talib. Ada apa dengan Abu Talib? Kematian sesuatu yang biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang orang mati. Lalu Abu Talib mati, ya sesuatu yang biasa. Mengapa kematian Abu Talib menjadi luar biasa? Karena dia orang yang membesarkan Nabi, memberi makan Nabi, melindungi Nabi, membesarkan Nabi. Lebih kurang berapa tahun? Ada ini berapa tahun Abu Talib menjadi Nabi? Waktu datuk Nabi meninggal, umur Nabi 8 tahun. Waktu Abu Talib meninggal, umur Nabi 48 tahun. Berapakah lama Nabi asuh pada Abu Talib? Soal kedua, soal 40 tahun lamanya. Bahkan cakap kasarnya, bahasa kasarnya, Nabi itu tidak dibunuh karena dia keponakan Abu Talib. Kalau bukan karena keponakan Abu Talib sudah lama dibunuh. Apa sebab? Abu Talib anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib masih keturunan Bani Hashim. Bani Hashim masih cucu cici Adnan. Adnan masih keturunan Ismail. Ismail masih anak Ibrahim alaihissalam. Keturunan darah biru, orang bersih yang dihormati, disanjung. Mereka segan membunuh Muhammad karena dia keponakan Abu Talib. Ketika Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman, itulah yang membuat Nabi berduka. Apa kata Nabi? Bersyahadatlah paman, biar supaya saya bisa memberi syafaat kepada. Tapi dia tak bersyahadat. Apa yang membuat dia tak mau bersyahadat? Padahal kalau ditengok dalam syairnya sebelum dia mati, kalau diteliti, orang Arab itu sama macam orang Melayu atau orang yang zaman dulu suka berkata begitu, berpantun. Termasuk Abu Talib ini sebelum mati dia berpantun. Orang mati sebelum kenal asal dia tetap berpantun. Apa kata Abu Talib? Laqad alimtu annadina Muhammadin khairu adyanin bariyah laula al-malamah wa ibadil masaffa lawajadtani saffa lidhalika dini mubayyinah. Laqad alimtu annadina Muhammadin khairu adyanin bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama paling baik. Kalau tahu agama paling baik, kenapa tak masuk Islam? Kenapa tak memeluk agama Islam? Kenapa tak bersyahadat? Tapi dia tahu baik. Laula al-malamah, kalau bukan takut ejekan, wahidatan masaffah, kalau bukan takut caci maki, lawajadtani saffan bidzalika dini mubayyinah, pastilah kamu dapati aku menerima agama. Takut bersyahadat karena diejek, takut bersyahadat karena dicaci maki. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu CS? Waktu dia sakit mau bersyahadat, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu tidak senang pada agama nenek moyang kita dulu? Kamu tinggalkan agama nenek moyang kita, kamu ikut agama anak kemarin sore Muhammad? Takut diejek, dikencam, dicela. Itu membuat dia tak bersyahadat. Itulah yang membuat luka hati Nabi. Belum lagi hilang bela sungkawa Nabi, duka citanya, meninggal pula istri tercinta Khadijah al-Kubra. Bisa dibayangkan, paman meninggal, istri meninggal. Bagaimana kedudukan Khadijah? Kita tahu ketika Nabi menerima wahyu, menggigil badannya kedinginan karena ketakutan. Siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang muslim. Siapa menenangkan batin Nabi? Khadijah. Siapa yang menyupport biaya finansial dakwah Nabi? Khadijah.
Khadijah melahirkan 4 anak untuk Nabi. Khadijah pula meninggalkan Nabi SAW. Paman meninggal, istri kesayangan meninggal. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Nabi pergi ke Taif. Untuk apa dia ke Taif? Dia mau menghilangkan kesedihan hatinya. Mudah-mudahan orang Taif mau menerima Nabi. Sampai di Taif ketemu 3 kepala suku Taif. Apa kata kepala suku Taif? Mereka ejek Nabi, mereka cela Nabi, bahkan ada yang melempar Nabi dengan batu menetes darah pelipis Nabi. Nabi mengadu kepada Allah di balik bukit. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ilaika asyku dha'fa qurbati, kepada pula aku mengadukan kelemahan. Saking lemahnya. Ketika itu datang pada Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, aku akan cabut, akan ditimpakan ke penduduk Taif. Andai kita dalam posisi Nabi waktu itu, istri baru meninggal, paman baru meninggal, orang yang diharapkan menolong, mengejek, mencela, melempar, lalu dalam posisi seperti itu datang malaikat Jibril. Mana bukit paling besar yang ditimpakan? Kira-kira apa yang kita lakukan? Langsung kita browsing di Google bicara bukit paling besar. Lanjutkan mereka Jibril, timpakan langsung. Tapi Nabi Muhammad tak seperti kita. Makanya dia langsung masuk surga. Kalau kita pendek, status pendek. Bagaimana Nabi? Apa doa Nabi kepada Allah? Allahumma di qawli fa'innahu la ya'lam. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang Taif. Mereka melempar karena tak tahu. Apa pelajaran yang kita ambil dari 3 peristiwa ini? Bahwa manusia ada naik turunnya, ada pasang surut gelombang hidup, ada masanya kita yang dipukul ombak, dia pas gelombang jatuh pada dasar yang jatuh sejatuh-jatuh. Tapi ketika jatuh jangan putus asa. Orang Islam dilarang putus asa. Bukan sekedar no smoking, bukan sekedar say no to drug, tapi juga la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ada seorang ulama besar, mantan ketua Muhammadiyah cendekiawan Muslim Indonesia, namanya Syafi'i Ma'ani. Apa kata Syafi'i Ma'ani? Kalaulah ada ayat yang membolehkan putus asa, saya sudah lama putus asa terhadap Indonesia. Tapi karena tak boleh putus asa, yang boleh putus asa itu siapa? Satu saja. Innahu la yasu min rahmatillah illal qawmul kafirun. Yang boleh putus asa itu hanya orang kafir saja. Jadi kalau mau putus asa, tipeklah status di KTP Islam, baru putus asa. Selama itu tak boleh. Orang kuat boleh jadi secara fisik dia kuat. Siapa yang kuat? Orang Jepang. Di dunia ini orang paling kuat di Jepang. Waktu Indonesia dijajah Belanda, waktu Tim-Tim dijajah Portugis, waktu Malaysia dijajah oleh Inggris, semua negara Asia dijajah. Jepang justru bukan dijajah, malah dia pula yang dijajah negara lain. Termasuk kita yang dijajah 3 tahun setengah. Padahal sesama Asia, sama-sama PC, sama-sama sipit, mau juga yang dijajah. Orang Jepang yang kuat. Kapan orang Jepang itu lemah? Kalau berhadapan dengan kenyataan hidup dia down. Kalau dia sudah down, malu apa yang dia lakukan? Ambil samurai harakiri. Dalam Islam boleh harakiri. Harakiri tidak. Tak boleh harakiri. La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahimah, karena Allah sayang. Tak boleh bunuh diri dalam Islam. Apa makna Isra Mi'raj? Orang Islam mesti positive thinking, selalu berprasangka baik kepada Allah. Tapi kita juga mesti bandingkan diri dengan orang lain. Nabi itu ibadahnya kuat. Sampai kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu yaqumu minal lail, salat malam hatta tatafattara qadamahu,
paginya, sepanjang salat malamnya. Berapa istighfar Nabi? Wallahi Nabi bersumpah, inni la astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Tuhanku, wa atubu ilaihi, aku bertobat kepada Allah, aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Salat malam sampai buka kaki, istighfarnya lebih 70 kali, lebih 100 bahkan. Tapi dia tetap juga ditimpa ujian dan cobaan. Ada sebagian orang kita yang salah paham, baru sholat 2-3 kali, istighfarnya pun secukupnya saja, tapi ketika musibah datang langsung mengutuk Allah. Apanya Allah? Kalau sholat masa diuji juga? Dulu sebelum sholat tak ada ujian-ujian, setelah sholatnya banyak sekali masalah. Justru ujian itulah membedakan mana orang beriman, mana orang tak beriman. Apa kata Allah Al-Quran? Ahasiban nas an yusrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, kami beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibiarkan begitu saja, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Jadi ketika kita berani mengatakan amanah, kami beriman ya Allah, maka sesungguhnya kita sedang mengatakan ujilah saya. Kalau ada orang berani masuk ruangan SNMPTN, berarti dia sudah siap uji. Kalau ada dia masuk ke dalam, dikasih kertas soal, kok saya diuji, dia salah sendiri, dia mau masuk ke dalam. Ketika berani mengatakan saya beriman, maka kita sudah berani mengatakan saya siap dengan ujian Allah SWT. Ya Allah, ujilah aku, apapun bentuknya aku siap menghadapi ujian dari Allah. Allah pun sangat tahu, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dia tak akan menguji dari kemampuan kita. Kita berpikir positif. Bagaimana ujian Nabi? Ini contoh besar, tapi tetap dengan kesabarannya, dengan sabarnya yang dia diangkat, jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi Allah angkat ke tempat paling tinggi, Sidratul Muntaha. Tak ada tempat paling tinggi daripada Sidratul Muntaha. Ini pelajaran dari orang Islam. Karena orang Islam itu cengeng, kalau sudah diuji tak ada yang lebih berat di atas selain dia. Kita ini diuji, tapi biasanya orang kalau udah kena musibah dia sampai dia saja yang susah. Sama macam orang kena bisul di kening, dia sangka dia saja yang paling menderita di dunia ini. Bagaimana caranya biar supaya bisul di kening dan terasa ringan? Kita cerita ke orang lain yang juga sama-sama punya bisul. Terjadi kawan Jafar yang tak ada kalian punya bisul saya, tapi tumbuhnya di belakang. Sama katanya tumbuh di wajah saya, tak bisa keluar nampak orang maju. Kata kawannya di belakang saya lebih menderita, tak bisa duduk selama berapa hari. Jadi sama-sama ada musibah, cuma bentuknya lain. Oleh sebab itu untuk merasakan terasa ringan musibah, kita perlu bandingkan dengan orang lain. Bagaimana musibah Nabi? Ini contohnya. Disitulah baru terasa musibah yang kamu terima itu ada apa-apanya. Ini baru ditimpa musibah kurang budget dari orang tua, berkurang subsidi, sudah bermono sholat. Biasa sholatnya lama, begitu turun subsidi dana bantuan dari atas, langsung iman dong. Ini belum ada apa-apa. Kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Islam ini kan mengingatkan orang Islam mesti tegar menerima cobaan. Selanjutnya, sebelum Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke malaikat Jibril, sebelum dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Pensucian ke atas subuh. Fanazala Jibril turun, fafaraja sadri, dia belah dadaku, thumma ghasalaku bima'i Zamzam, kemudian dia cuci dengan air Zamzam. Kalau Nabi pensucian hatinya dicuci dengan air Zamzam, siapa yang menyucikannya? Jibril alaihissalam. Kalau kita tidak, kalau kita sendiri yang mensucikannya. Jadi kalau sebelum berangkat Isra Mi'raj, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa, yang pertama kali dilakukan pensucian jiwa.
Seringkali sholat tak berfungsi, zikir tak berfungsi. Akibat apa? Jiwa belum disucikan, kotor. Kita seringkali memperhatikan yang fisik-fisik. Kalau disuruh ada undangan dari Bapak Gubernur akan ada tabligh akbar dan zikir beramai-ramai di Masjid Agung Agung. Semua mesti pakaian putih, peci putih, jilbab putih, baju putih, celana putih, sepatu putih. Yang HP yang boleh ikut yang ini saja, yang putih. Yang ini kita akan tak boleh masuk. Kita terlalu mementingkan yang fisik. Semua nama putih, tapi hati tak kita pedulikan. Mau kotor tak peduli. Yang penting badan putih, semua putih, hati tak kita pedulikan. Ini salah. Justru di sini ditunjukkan hati dulu diputihkan. Tapi beda kita dengan Nabi. Kalau Nabi Jibril yang menyucinya dengan air Zam-Zam, kalau kita sendiri mensucikan hati. Jadi kalau ada orang zaman sekarang mengaku, Pak Ustaz, saya tak perlu mensucikan hati karena Jibril sudah mensucikan hati saya. Ini orang satu sel dengan dia Eden dan anak saya. Karena cuma dia saja mengaku bertemu dengan Jibril. Kalau kita sendiri yang mensucikan. Di mana Allah menyebut kita sendiri yang mensucikan? Dalam surat Al-An'am. Pada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. 3 proses. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Pada aflaha man tazakka, setelah suci, wa dzakara isma rabbih, baru berzikir dengan Allah. Fa shalla, baru sholat. Zikir sholat setelah pensucian diri. Tapi jangan hanya menjadikan dalil. Besok tak mau sholat, saya tak mau sholat. Kenapa? Hati saya masih kotor, Pak Ustaz, tunggu dulu. Ini tak betul. Kita dalam prosesnya sama-sama berjalan. Pensucian hati. Ibu mencuci baju, mencuci dari noda. Bapak mencuci lantai, cuci dari kotoran. Kalau hati ini dari apa yang bersih? Silakan. Ini penyakit kronis yang mengotori hati, menodai hati. Yang tentang tujuh ini apakah ini semuanya? Nah, banyak penyakit nodanya. Yang tujuh ini yang kronisnya saja. Ibarat penyakit, saya hanya sebutkan penyakit yang besar-besar. Jantung koroner, diabetes meletus, itu saya sebutkan. Kalau penyakit kecil, panu, kurang, dan juga kita bahas. Apa dia di antara penyakit yang besar ini? Yang pertama, hasad. Apa kira-kira ada yang diterjemahkan hasad? Dengki, iri. Dan Imam Ghazali menyebut hasad karahatun ni'mah 'ala al-mu'min. Tak senang menengok orang lain yang bernikmat. Hasad. Ini bulan-bulan Juni, bulan lulus sekolah. Tiba-tiba ada kawan bercerita, anak saya lulus di UI, Fakultas Kedokteran, tanpa ikut SNMPTN. Lalu dari mana dia masuk? Jalur PBUD, mahasiswa undangan. Mendengar berita itu langsung kumat darah tinggi. Ini tak senang dengan orang lain yang bernikmat. Ada di libur tanggal merah, ada orang pesta, bernikmat. Balik dari pesta, demam panas. Bapak tak sampai hatinya ini demam panas. Panggil ke dokter pribadi, periksa, check up. Kata dokter, ibu tadi ada makan daging kambing waktu pesta? Oh enggak. Ada makan sate kambing? Tidak. Ada makan sop kambing? Tidak juga. Oh demam panas, sakit, kumat darah tinggi. Ternyata bukan makanan itu menyebabkan penyakit. Ternyata ada kawan yang sama-sama undangan, lantai emasnya besar betul. Tak senang dengan orang lain berarti. Datang SMS, alhamdulillah saya baru saja menampilkan langsung kumat sakit dan sebagainya. Ini semua hasad. Bagaimana menghilangkan penyakit hasad? Kalau penyakit fisik bisa dihilangkan, ada obatnya, bisa dikirim, bisa dikerok, bisa dicabut, bisa dibuang. Penyakit hasad ini bagaimana membuang? Bagaimana menghilangkannya? Kalau adik-adik pergi ke rumah sakit Eka Hospital, nampak di situ si dokter ini SPOG, pakar
spesialis jantung, ini spesialis kulit, dari mulai yang enak sampai yang paling tak enak ada semua spesialis. Tapi ada tak spesialis hasad? Ada. Penyakit hasad tak ada alat mengukurnya. Kita juga kena penyakit hasad atau belum? Kalau ada orang dia tak tahu kalau dia kena penyakit gula, dia berani sekali minum gula. Pagi dia minum teh, gulanya 2 sendok. Siang dia minum kopi, gulanya 2 sendok lagi. Malam minum susu sebelum tidur, gulanya 2 sendok lagi. Dia tak sadar kalau dia satu. Tapi ketika diperiksa ternyata terjangkit diabetes, barulah dia takut. Jangankan buat sendiri, bertanggung dikasih orang dia no, say no to sugar. Tak mau lagi, tak mau lagi minum gula. Kenapa? Takut. Nah, penyakit hasadnya apa alatnya? Kalau penyakit gula dia tusuk ujung jari, langsung dioleskan ke alat itu, langsung ketahuan. Penyakit jantung dipasangkan perawat, dia pencet-pencet langsung ketahuan. Ini 180 per 100. Jangan banyak-banyak jalan. Kalau bisa naik tangga hati-hati. Nanti kalau jatuh indah naik terus. Tapi kalau penyakit hasadnya bagaimana mengukurnya? Alatnya tak ada. Dan kita berdoa kepada Allah supaya jangan sampai alatnya diturunkan. Bisa dia bayar. Andai ada alat pengukur hasad, lalu dipasangkan kepada kita. Setelah itu diketahui nampak di situ. Ibarat macam HP, macam signal, nampak di situ full hasad. Betapa malunya kita kepada orang full hasad, padahal udah pengajian, udah ikut etika, udah ikut qiyamul lail, ternyata hasadnya full. Lalu yang tahu hasad itu siapa? Kita saja. Kapan hasad ini muncul? Ketika ada orang lain dapat nikmat kita benci, ingat sudah terjangkit penyakit hasad. Jadi kita bersyukur kepada Allah, hasad kita ada alatnya, dan hasad kita ada bentuk fisiknya. Bisa kita bayangkan, ada yang pakai satu signal, sekali melakukan hasad, tubuh tak lalat sendiri juga. Kira-kira sudah sebesar mana tak lalat kita gara-gara hasad? Gara-gara penyakit hasad. Oleh sebab itu hasad kita sendiri yang tahu, dan kita juga yang menyembuhkannya. Bagaimana menyembuhkan penyakit hasad? Kita doakan orang yang tadi. Ya Allah, ini saudara, ya Allah, Engkau berikan dia nikmat harta, tolonglah bimbing dia di jalan Allah. Ini saudara, ya Allah, Engkau berikan dia nikmat kecerdasan akal, bukan main, hebat, hatinya tinggi. Jadikan itu untuk mendorong dia untuk belajar di jalan Allah. Kalau doa kita baik, apa kata malaikat? Amin walaka mislu. Berkenanlah ya Allah, Engkau dapat yang sama macam yang Engkau doakan. Tapi kalau doa kita baik, ya Allah ciptakanlah dia mati. Kalau bisa jangan mati langsung, sebelah dulu ya Allah, biar tersiksa. Apa kata malaikat? Amin, berkenanlah ya Allah, Engkau dapat yang sama macam doa. Yang kita doakan itu belum sakit, kita duluan sakit. Kenapa? Doa kita belum tentu makbul. Doa malaikat makbul, kita duluan sebelum mati mendadak. Cara meredam hasad, doakan orang yang mendapatnya. Selanjutnya cara meredam hasad, diajarkan Nabi mengucapkan selamat. Barakallahu laka fi alika, semoga engkau dapat berkah buat kamu. Barakallahu laka fi malika, semoga Allah memberikan berkah pada kamu. Mengucapkan selamat, dan ucapan selamat itu mesti tulus. Jangan ucapan selamat tapi giginya rapat. Gimana ucapan selamat gigi rapat? Nah, itu saya ajarkan tahu. Ini ucapan selamat itu tulus, ikhlas dari dalam hati, dulu hati yang baik. Ini mampu menekan hasad yang ada dalam diri manusia. Tapi biasanya orang kalau dia tak tahu efeknya, dia tak peduli. Kalau sudah diceritakan, kalau bapak tetap juga minum banyak gula, nanti tangan luka tak sembuh-sembuh. Kalau tak sembuh dia akan
Selama tak disebutkan efeknya, enjoy saja, santai saja, enjoy your life. Tapi kalau sudah disebutkan dampak efeknya, baru dia tahu. Kalau hasadnya apa efeknya? Apa dampaknya kalau kita hasad? Kata Nabi, iyyakum wal hasadah, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada karena hasad ya'kulul hasanat. Hasad memakan semua amal kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu. Ada orang mau menikahkan anaknya, kampung dia tumpuk kayu. Bukan main lawannya kayu. Tiba-tiba datang api menyulut, api yang ditumpuk, kayu yang ditumpuk 6 bulan lamanya. Ketika api datang hanya dalam waktu 6 menit selesai menjadi api. Tak bermanfaat sama sekali. Begitulah hasad memakan amal. Jadi kalau ada hasad di dalam ingat, hai fulan, ingat hasadmu sudah memakan ibadah puasa. Hai fulan, ingat hasadmu sudah memakan sedekah. Ingat hasadmu sudah memakan haji dan lain sebagainya. Mari kita bersihkan hasad. Lalu apa penyakit kronis yang besar lagi? Syirik. Syirik ini penyakit yang terus-menerus menular, tak berkesudahan. Ada sebagian orang mengatakan tak ada lagi syirik Pak Ustaz, kita sudah semuanya menyembah Allah. Ia kena guru, wa ia kena stain. Tak ada lagi orang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon. Siapa bilang? Justru semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin canggih sarana prasarana telekomunikasi, sarana informasi, justru kemusyrikan semakin maju. Zaman dulu apa kata Nabi? Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, yang percaya pada ucapan si dukun tadi, fala tuqbal salatu arba'ina yawman, tak diterima salatnya 40 hari. Ini bentuk syirik orang zaman dulu. Syiriknya dia yang datang ke dukun. Tapi zaman merubah, musim berganti, maju teknologi, orang tak lagi datang ke dukun. Dukunnya yang masuk rumah, masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita. Sebulan yang lalu ada bazar. Saya yang tahu, saya bazar baju, bazar makanan, bazar sembako. Tapi sebulan yang lalu di Pekanbaru ini ada bazar dukun. Kalian tahu tak? Untung tak tahu. Kalau tahu pasti datang ikut neraka. Bazar dukun, berkumpul semua dukun di Ramayana Square. Dibuatkan siaran langsungnya di salah satu TV. Pulang saya mengajar, saya hidupkan telepon, langsung dukun tadi duduk di depan batu kristal. Para pemirsa siaran yang mau berurutan, saya akan ramal menyebut nama Allah dan sebagainya. Menurut saya tak akan ada yang menentukan. Ini layanan telepon, silakan. Menurut pikiran saya tak akan ada yang menentukan. Kenapa? Karena Pekanbaru ini pengajian ramai, pengajian RT, pengajian RW, pengajian kantor, pengajian BKMT, tahap apa namanya, semua pokok sudah diundang di sini. Ternyata 5 menit kemudian tak berhenti telepon masuk meminta nama masuk. Apa maknanya? Bahwa kemajuan telekomunikasi, informasi, televisi, semuanya ini menjadi alat kemusyrikan. Bahwa dia menjadi alat baik, ada dakwah di dalam, ada baca Quran, ya itu tak kita pungkiri. Tapi juga dia menjadi alat kemusyrikan. Semakin maju ilmu pengetahuan, kemusyrikan pun semakin maju. Dulu orang musyrik kalau dia mau buat bisnis, dia pakai ramalan dulu. Apa nama ramalnya? Azlam di anak panah yang belum dikasih bulu ayam. Ini anak panah, ujungnya besi, pangkalnya ada bulu ayam. Maka diambil anak panah belum ada bulu ayam 3 biji, dimasukkan ke dalam tabung, disimpan dalam Ka'bah. Nanti orang kalau mau bisnis, mau berdagang, tengok dulu, digoncang tengok. Kalau terambil anak panah, tertulis di situ, ya, berarti dia boleh pergi berdagang. Kalau terambil tulisan la, maka dia tak boleh pergi, tak akan beruntung. Kalau terambil anak panah yang kosong, tidak ada ya, tidak ada tidak, berarti Anda belum beruntung. Goncang sekali lagi.
berkoordinasi dengan anak panah, rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauh. Tak ada lagi, tapi dia berubah dalam bentuk azlam yang canggih. Bagaimana canggihnya dalam sekarang? Orang sebelum dia berbisnis, sebelum dia melangkah, maka dia cari di internet, dia buka website kesayangannya, tertulis di situ, jika Anda lahir tanggal sekian, maka bintang Anda Leo, jangan melakukan transaksi pagi jam 9, Anda akan dulu. Canggih ilmu pengetahuan membuat syirik pun dalam bentuk yang amat sangat canggih. Orang beriman, dia akan terus tetap dalam tatanan suci dari hasad, suci dari syirik, suci dari segala macam, barulah dia bisa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut jalan. Setelah suci, barulah dia dibawa oleh malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Belum naik ke atas. Menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa. Nanti sholat di Masjidil Aqsa. Loh, katanya Pak Ustaz sholat itu diambil di atas, terus turun naik ke sholat kedua. Yang diterima di atas itu sholat fardu. Sedangkan sholat nabi bernama bersama para nabi sholat sunnah. Nabi berjamaah bersama para nabi. Nabi Musa, nabinya orang Yahudi, jadi makmum. Nabi Isa, nabinya orang Nasrani, jadi makmum. Nabi Ibrahim, bapaknya syariat segala agama, jadi makmum. Siapa imamnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ini simbol semua agama tunduk kepada agama Islam. Inilah makna ayat inna dina indallah, agama yang di sisi Allah Islam. Kalau ada orang mencari agama lain selain agama Islam, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan, siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, falan yuqbala minhu, tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia menjadi orang yang amat sangat merugi. Kenapa ini perlu saya sampaikan tentang Nabi menjadi imam ini? Karena sekarang banyak diajarkan akidah, keyakinan pluralisme agama. Semua agama benar, semua agama betul. Yang penting mengajarkan kebaikan. Silakan orang Konghucu menghadapkan patung Konghucunya. Silakan orang Buddha menghadap patung Siddhartha Gautama. Silakan orang Hindu menghadap ke Sungai Gangga. Silakan orang Kristen menghadap ke Santo Thomas. Silakan orang Yahudi menghadap ke sinagog. Silakan orang Islam menghadap ke Ka'bah. Yang penting buat baik, tak perlu berbeda. Perbedaan jangan anggap sebagai sesuatu yang penting. Ini slogan-slogan pluralisme agama, ingin meruntuhkan agama. Efeknya apa? Anak muda Islam tak lagi ragu menikah dengan non-Muslim. Ketika orang tua melarang, jangan nak, itu tak seakidah dengan kita. Apakah dia jawab? Semua agama benar. Benarkah ungkapan ini? Tentunya berdalil kepada Al-Quran dan Sunnah. Abu Thalib orang paling baik. Kalaulah yang penting itu baiknya saja, Abu Thalib itu orang paling baik. Bagaimana baiknya dia? 40 tahun dia bersama Nabi. Apakah kebaikannya bisa menolong dirinya? Ketika sahabat Nabi mengatakan Abu Thalib itu baik, Abu Thalib itu santun, Abu Thalib itu bukan main, orangnya dermawan, apa kata Nabi? Huwa fi dhahi minan, dia masuk neraka. Neraka paling dingin nerakanya Abu Thalib. Yang melukai bayi ketika api sampai ke kedua mata kakinya, yang lihat malu dan di otak di kepalanya. Kira-kira berapa derajat Celcius kalau diletakkan di kaki di otak di kepala? Begitulah yang diterima. Apa sebab? Tak beriman, tak bersyahadat. Jadi berimamnya para nabi kepada Nabi Muhammad menekankan lagi akidah. Saya tak ragu pada akidah bapak dan ibu, adik-adik yang sudah kita lihat profil remaja Masjid Mutmainnah, saya tak ragu. Tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah terkontaminasi kepala otaknya ini dengan aliran pluralisme agama. Perlu didudukkan
paling tidak kita sudah punya keyakinan inna dina indallah Islam. Setelah itu barulah Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, menerima salat di Sidratul Muntaha. Berapa yang diterima Nabi? 50. Turun dia ke bawah bolak-balik bertemu dengan Musa sampai kata Nabi, istahyaitu minhu, aku malu kepada Tuhan. Lalu tinggallah iman. Kalau untuk puasa ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau untuk zakat ayat sudah turun, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalau untuk haji ayat turun, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau untuk sholat langsung kepada apa maknanya? Menunjukkan teramat sangat penting sholat bagi manusia. Memangnya kalau tak sholat kenapa? Memangnya untuk apa kita sholat? Orang selalu berpikir dengan logika seperti itu. Sholat inilah salah satu usaha paling terbesar yang diajarkan Islam mendekatkan diri kepada Allah. Setiap manusia sudah melupakan naluri insting manusia untuk menyembah Tuhan. Jangankan kalian baca buku Islam, adik-adik baca buku non-Muslim sekalipun menerangkan tentang insting. Salah satu insting manusia ingin bertuhan. Ketika dia tumbuh, maka instingnya ikut tumbuh dan dia ingin bertuhan. Maka orang Mesir kuno bertuhan kepada semengil, dia sembah semengil, dia hancurkan sesajen. Orang Jepang bertuhan kepada matahari, dia sembah matahari. Nenek moyang kita dulu menyembah kepada benda-benda magis, benda gaib, dia sembah itu. Orang Hindu yang paling parah, semua yang bisa menjadi Tuhan punya kekuatan dia sembah. Masuk kekuatan ke dalam monyet, dia sembah Tuhan. Masuk ke dalam gajah, dia sembah Tuhan Ganesha. Semua menjadi Tuhan. Ada kuil namanya kuil tikus, Tuhan masuk ke dalam tikus, tikus disembah. Kalau masuk ke kuil itu tak boleh melawan. Kalau digigit oleh tikus itu diam saja, karena berarti sedang digigit oleh Tuhan. Ini keyakinan merusak keyakinan seorang Muslim. Lalu orang Islam bagaimana keyakinannya? Dalam sholat itulah dia sedang berdialog dengan Allah. Apa kata Allah? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Aku bagi sholat menjadi bagi dua. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, apa jawab Allah? Hamidani 'abdi, hambaku sedang memuji aku. Ketika siang salat mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, apa jawab Allah? Asna alayya 'abdi, hambaku sedang memuja aku. Ketika si hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Sa'alani 'abdi wa lahu ma sa'al, hambaku sudah meminta kepada aku, dia dapatkan apa yang dia minta. Tapi kira-kira bisakah berdialog dengan Allah kalau sholatnya macam ayat 14? Gimana yang berbohong? Oh, cepat sekali waktu, tak sempat subhanallah, subhanallah. Cepat sekali. Kira-kira bisa berdialog dengan Allah dengan model seperti ini? Salat yang dilakukan Nabi dulu sama dengan salat kita sekarang. Quran yang dibaca Nabi sama dengan Quran yang kita baca. Lalu bedanya mana? Menempatkannya. Mereka dulu menempatkan sholat sebagai obat untuk menenang diri. Mereka menjadikan sholat sebagai peringan beban. Kita menjadikan sholat sebagai masuk dalam daftar beban. Oleh sebab itu kenapa sholat kita cepat? Karena kita masuk ke dalam daftar beban. Orang kalau mikul beban kan bagaimana supaya bebannya cepat hilang? Dipikulkan 1 kilo, 10 kilo beras, dia supaya cepat hilang dan cepat. Tapi begitu orang Islam, Nabi zaman dulu menjadikan sholat sebagai alat penghilang beban. Nabi apa kata Nabi kepada Bilal? Arina ya Bilal, arina ya Bilal. Wahai Bilal, ayo cepat iqamat, cepat kita sholat, karena Nabi ingin meringankan beban. Dalam sholat pula dia mengajukan semua keluh kesahnya kepada Allah. Apa kata dia? Inna salati
hembusan nafas tembus di kita Fatihah sama kedua rakaat. Sahabat-sahabat Nabi dulu kalau dibuka buku catatan amalnya, sholat zuhur Iqra, sholat asar Al-Nasrah, sholat maghrib di Ilal Quraisy, sholat ini surat Amma Yatasaalun, sholat tahajud. Kalau orang sekarang enggak, sholat ini Qul Huwallah, yang bawah itu SDA. Tak ada variasi amal. Mengapa begitu cepat sholatnya? Karena tidak dijadikan sebagai obat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika sahabat Nabi berkumpul sholat. Sholat mereka yang jadi imamnya Abu Darda. Abu Darda itu selesai sholat malam, sholat tahajud, dia mulai. Lalu besok paginya kata sahabat yang lain, laqad araftana lailah ya Abu Darda. Tadi malam kamu buat kami bukan main tenang, ya Abu Darda. Hilang beban kami, hilang semua beban hidup kami di malam. Memangnya dia baca apa? Ketika saya baca dalam riwayat itu, Abu Darda membacakan rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran yang batal, 7 juz setengah, hilang semua beban. Kira-kira kalau masjid Mutmainnah buat yang lain 7 juz setengah, apa yang terjadi? Datang ke pengurus masjid, kira-kira Pak bisa tak cari imam baru? Oleh sebab itu sholat yang kita jadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Seringkali tak sesuai apa yang di mulut kita dengan perbuatan. Di mulut kita bukan main lagi. Kalau masuk telepon dari kawan, dari sahabat, dari orang yang mencintai, dari atasan, langsung ambil. Oh ini langsung. Padahal jelas-jelas polisi melarang tak boleh menyambut handphone di atas kendaraan, tak boleh. Langsung. Kalau perlu minggir sebentar ke parkiran. Tapi kalau panggilan Allah yang datang, ya Rasulullah, kalian adalah Allah, masih mana? Tapi waktu sholat, Allahu Akbar kabira, tak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Atasanku kecil, keluargaku kecil, sahabatku kecil, akbar kabira, Engkau paling besar ya Allah. Sholat asarnya jam 6 malam. At-tahiyatu, semua penghormatan, mubarakatu, semua keberkahan, sholawatu, semua doa, thayyibatu, semua kesucian, lillah, hanya untuk saja ya Allah. Kira-kira apa kata Allah dengan ucapan yang tak sesuai dengan Allah? Gombal. Ucapannya bukan main daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita perbaiki kita perbaiki momen Isra Mi'raj, momen perlindungan diri, memperbaiki sholat. Kalau sebelum sholat, sebelum Isra Mi'raj ini sholat yang bukan main, sama macam perjalanan Nabi 300.000 km per detik, maka setelah Isra Mi'raj ada perbaikan, memperbaiki kualitas sholat. Minimal sholat sesuai antara yang di mulut dengan hati. Waktu mulut mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu di mulut itu juga di hati. Seringkali kita mengucapkan salam ke Nabi, tapi mulut kita saja, hati kita tak kemana. Kira-kira adik-adik ketemu dengan kawan, ketemu di jalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kira-kira makin sayang ke dia atau makin benci? Berapa kali kita ucapkan salam ke Nabi? Subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Tapi kadang waktu ucapkan salam itu sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pun tidak benar. Ada perbedaan dalam salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada perbedaan dalam salam. Salat yang beginilah yang bisa meringankan beban. Salat beginilah salat yang dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Fungsi salat, kesehatan mental. Ada orang sehat secara fisik tapi mentalnya sakit. Salat menyehatkan mental.
salah satu ciri sehat mental tawadu rendah hati. Salah satu orang sakit mental angkuh sombong. Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Kalau ada orang sombong sekarang berarti ada titisan iblis dalam diri. Kenapa? Karena waktu iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tak mau. Waktu Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam?" Hai iblis, kenapa tak mau sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka dia tak mau sujud. Oleh sebab itu kalau ada manusia angkuh sombong mengalih titisan iblis dalam dirinya, bagaimana menyembuhkannya? Orang disuruh sholat. Sehebat-hebat orang, sekaya-kaya orang, sealim-alim orang, setinggi-tinggi jabatannya, kalau dia sholat maka keningnya mesti menempel ke lantai. Kalau ada orang, saya di wali kota, tak mau saya tempelkan ke lantai, saya mau tempelnya ke dinding, sah sholatnya? Tak sah, karena rukun sujud ada 7, ujung kaki, lutut sama ujung tangan. Satu lagi, ketika tak dilakukan, tak sah sujud. Oleh sebab itu, sholat membuat kesehatan mental. Selanjutnya, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, sarana pembentukan diri seorang muslim. Orang yang ego, tak peduli pada orang lain, kalau dia sudah sholat maka dia tunduk. Kalau imam sudah Allahu Akbar rukuk, dia wajib rukuk. Kalau dia tak ikut rukuk, batal sholat, batal berimam kepada imam. Ini diajarkan dalam sholat, orang mesti sami'na wa ata'na. Begitu juga dengan imam. Kalau imam sudah menghafal Quran dikentut, dia mesti keluar. Jangan dipertahankannya juga dari imam. Dia mesti keluar, maju orang lain dari imam. Ini membentukkan diri seorang muslim dan sholat kesehatan fisik. Sholat itu kalau gerakannya diikuti, ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, ada tumaninah, dia menjadi kesehatan fisik. Tapi kalau sholatnya tak betul, bukan makin sehat, makin sakit. Gerakannya tak betul sesuai tuntunan. Lanjut. Nabi dibawa melihat ke beberapa tempat. Di antara yang dilihat Nabi adalah orang memakan bangkai saudara. Lalu Nabi heran, "Hai Jibril, ini orang kok mau makan bangkai? Sedangkan bangkai binatang saja dulu waktu di dunia jijik. Kok dia mau makan bangkai manusia? Saudaranya lagi. Siapa ini orang?" Apa kata Jibril? "Itu saudara umatmu, orang beriman yang menceritakan aib orang lain." Cerita aib orang lain. Oleh sebab itu momen Isra Mi'raj kita jadikan perenungan, jangan lagi kita ulang apa yang ditontonkan kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu orang kalau mau cerita aib ini mesti pergi ke rumah tetangga, mesti datang dulu tamu baru bisa cerita aib. Tapi kita dulu zaman merah. Zaman sekarang orang tak perlu berdua untuk dapat aib. Duduk saja di rumah dia sudah dapat disediakan aib. Ada aib pagi, ada aib siang, ada aib malam. Ini sudah jadi industri acara aib namanya. Tahu acara aib? Infotainment. Namanya Inggris dia. Infotainment bahasa Arabnya aib. Acara aib. Ini semua padahal Islam diajarkan tuba liman syamalahu aibuhu an yubinas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib dirinya sehingga dia tak sempat berpikir tentang aib orang lain. Tapi dasar dunia terbalik, zaman sekarang orang sibuk memikirkan aib orang lain sampai tak sempat memikirkan aib diri sendiri. Momen Isra Mi'raj kita kembali introspeksi. Percaya kepada Isra Mi'raj? Tak perlu jawab yang lain. Kalau zaman Nabi itu orang yang percaya langsung. Abu Bakar Siddiq bergelar As-Siddiq karena dia percaya. Banyak orang musyrik tak percaya. Tapi kita zaman sekarang bagaimana mengukur percaya tak percaya? Dijawab dalam perbuatan. Kalau setelah Isra Mi'raj sholatnya jadi lebih khusyuk, berarti percaya. Kalau setelah Isra Mi'raj dia bersihkan hatinya dari takabbur, hasad, angkuh, sombong, berarti dia percaya. Kalau setelah Isra Mi'raj dia takut membicarakan aib orang lain, berarti dia percaya. Tapi kalau tak ada perubahan sama sekali, makanya yang
yang sama macam hari semalam, Allah wasir, orang bukti. Yang lebih parah lagi, makanya yang mengusyadun bin amsi, hari ini lebih jelek dari semalam. Allah malam yang terlaknat. Kita maunya yang tingkat satu. Makanya yang menguhayu bin amsi, hari ini lebih baik dari semalam. Today better than tomorrow. Betul bukan saya sebut itu? Salah lagi kan bos. Salah. Today better than yesterday. Bukan than tomorrow. Hari ini lebih baik dari semalam. Fahuwa itulah orang yang berikut. Kalau kita mau beruntung, maka setelah Isra Mi'raj mesti lebih baik daripada sebelum Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa membuat diri kita lebih baik dari semalam, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan yang datang dari Allah yang baik, yang tak baik datang dari diri saya sendiri. Aku mohon kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.